إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat sebelumnya kemarin kita di hari Senin sudah kita bahas di mana di ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Dikatakan wahai bumi ibla'i ma'aki. Ya, ibla'i artinya telanlah, artinya seraplah air kamu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhentilah dari menurunkan hujan. Wa ghidal ma'u, kemudian air itu menjadi surut ya karena hujan berhenti, juga mata air tidak memancar lagi bahkan menyerap air yang ada di atasnya. Wa qudiyal amru, dan keputusan Allah telah dilaksanakan. Wastawat 'alal judi, kemudian bagaimana perahu itu berlabuh di atas bukit atau gunung Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin, dikatakan celakalah bagi kaum-kaum yang zalim. Bu'dan, arti bu'dan di sini ya artinya jauh dari rahmat Allah. Artinya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44 ini
Ya, seolah-olah sudah ini kalau dirunut dari cerita sepertinya ini akhir dari cerita kisah Nabi Allah Nuh seperti itu. Ya, karena sudah selesai hujannya, badainya sudah berhenti, ya, air pun sudah surut dan kapal pun sudah berlabuh. Tapi kok di ayat 45 yang kita akan bahas ini, kok menceritakan seolah-olah mundur lagi ke belakang. Menceritakan peristiwa di mana Nabi Allah Nuh memanggil putranya. Ya, perlu kita ingat, ya, untuk memahami hal ini perlu kita ingat bahwasanya Al-Quran ini bukan buku sejarah. Ya, artinya yang menceritakan sesuatu urut begitu. Ya, tapi ini adalah buku petunjuk yang penuh hikmah. Ya. Ketika diceritakan, jadi jangan dibilang kok ini bolak-balik nih ceritanya seperti itu. Ya, ketahuilah Al-Quran bukan buku sejarah, tapi ini adalah buku petunjuk yang penuh hikmah. Dan ini sebenarnya juga sering kalau kita melihat di seni perfilman gitu, suka diceritakan cuplikan-cuplikan apa yang terjadi ya di dalam kisah tertentu, disebutkan seperti itu. Nah, ini ayat 45 dan sampai 47 ini menggambarkan bagaimana ketika terjadi taufan tersebut dan di sana banyak orang yang mulai berlarian dan coba menyelamatkan diri, termasuk putranya Nabi Nuh yang dia berusaha naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Sa'awi ila jabali ya'simuni. Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi aku dari hujan ini, dari taufan ini. Kan di ayat yang lain pun diceritakan seperti itu. Di ayat ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana selesainya taufan tersebut, Allah angkat lagi karena ini hal yang penting, mengandung hikmah dan mengandung pelajaran yang sangat penting. Allah cuplikan ini ayat yang sedang akan kita baca ini. Wa nada Nuhur rabbah. Nabi Allah Nuh menyeru Tuhannya, memohon kepada Tuhannya. Faqala rabbi inna ibni min ahlik. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, anakku kan itu termasuk keluargaku. Inna ibni min ahli. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan sungguhnya janji kamu itulah yang benar. Ya, janji kamu pasti benar. Kamu kan berjanji. Di ayat sebelumnya kan dijelaskan bagaimana ya Allah mengatakan qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Kami katakan bawalah dari setiap pasangan dari makhluk yang berpasang-pasangan, wa ahlaka, dan juga bawa keluarga kamu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang dari keluarga kamu yang sudah ditetapkan padanya dia orang yang celaka, ya, karena dia musyrik, seperti istrinya begitu. Istrinya Nabi Allah Nuh. Ya. Nah, di sini Nabi Allah Nuh berdoa dan memohon. Nabi Allah Nuh pun memohon ya berdasarkan firman Allah yang tadi, berdasarkan janji Allah yang tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya Nabi Allah Nuh membawa keluarganya juga, di samping membawa pengikutnya dan juga hewan-hewan secara berpasangan. Ya. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah pengadil yang paling bijaksana, yang memberikan keputusan yang paling bijaksana. Ini doanya Nabi Allah Nuh, ya, karena Nabi Nuh nggak tahu hakikat sebenarnya, ya. Dia melihat dia anaknya ini termasuk keluarganya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik.
Allah berfirman, "Wahai Nuh, sungguhnya anak kamu itu bukan termasuk keluarga kamu." Jadinya apakah dia bukan anak benernya? Suka apa di antar kalangan mufassir ada memprediksi macam-macam, oh dia bukan anaknya Nabi Nuh, dia bukan itu ada anak dari istrinya. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, itu benar-benar anaknya Nabi Nuh. Tapi di sini Allah tidak masukkan dia menjadi ahlinya. Menjadi keluarga Nabi Nuh yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Allah terangkan di ayat di kalimat berikutnya. Jadi innahu laisa min ahlik. Sungguhnya dia bukan keluarga kamu. Bukan lagi keluarga kamu yang mana tadi Allah janjikan akan diselamatkan. Wahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlak. Sebabnya kenapa? Innahu amalun ghairu saleh. Kenapa dia tidak dicoret dari daftar keluarga? Karena amalnya tidak baik. Ya, ini menunjukkan bagaimana perbuatan itu yang mana mencerminkan dari apa yang ada di dalam hati, ya, itu adalah memiliki ikatan yang sangat kuat. Ya, innahu amalun ghairu shalih. Kalimat ini sering kita artikan di para mufassir menyebutkannya, kalimatnya ini ada uslubul hadzf di sana atau majaz hadzfi ya. Biasanya seperti itu diterangkan oleh para mufassir. Yakni kalimat yang lengkapnya ya, innahu amila amalan ghaira shalih. Ya, atau innahu dzu amalin ghairi shalih gitu. Cuman disingkat ya. Sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh. Arti perbuatan innahu dzu amalin ghairi shalih artinya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ya, mu'alif Al-Amthal di sini menerangkan enggak menganggap seperti itu. Ini bukan bagian dari majaz hadzfi di sini. Bahkan ini adalah suatu ucapan, ungkapan ya, yang menunjukkan saking buruknya perbuatannya sehingga seorang itu bisa dinisbatkan dengan perbuatan itu sendiri. Seperti seorang saking dermawannya ya, atau seorang saking adilnya dia. Enggak kita sebut, oh dia setelah melakukan keadilan. Ya. Tapi kita bilang dia adalah keadilan. Ya, dia adalah keadilan. Jadi dia adalah keadilan itu sendiri. Jadi seolah-olah ya, perilakunya itu karena selalu berlaku adil, ya, maka dia enggak disebut kata kerjanya dia melakukan ya, keadilan, dia menegakkan keadilan, tidak. Ya, tapi dia adalah keadilan itu sendiri. Ya, seperti itu. Itu banyak ungkapan-ungkapan seperti ini di dalam bahasa Arab ya. Ketika mengungkapkan sesuatu jadi seperti atau dalam balaghah istilahnya at-tashbihul baligh. Seperti juga kita misalnya bilang kan Rasulullah itu cahayanya seperti bulan, kal qamar. Itu tasbih biasa itu, ya. Tapi kalau karena begitu indahnya, begitu ya secara majaz, secara perumpamaan begitu Rasulullah itu begitu menerang bagaimana wajahnya yang berseri-seri itu, ya. Kita gambarkan tidak seperti bulan kal qamar, tapi kita katakan innahu qamarun. Udah enggak seperti lagi. Ini tasbihul baligh ya. Sama juga seperti ungkapan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
anta syamsun. Jadi bukan anta kasyamsi, engkau begitu. Bagaimana perilaku itu, perilakunya Nabi kita Muhammad SAW memberikan penerangan kepada kita jalan yang baik seperti kita berjalan di siang hari gitu, ya, seperti sinar matahari yang kita bisa melihat mana ada lubang, mana bukan, mana jurang, mana bukan, mana jalan yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Kan kalau siang hari bisa kelihatan itu. Ya, Rasulullah diumpamakan tashbih seperti itu. Tapi nggak bilang anta kasyamsi, engkau seperti matahari, tapi anta syamsun, anta badrun. Nah itu, jadi nggak pakai tashbih lagi. Jadi memang seolah-olah sifat menerangi itu, ya, bagaikan matahari itu sudah melekat pada diri Rasulullah SAW. Seperti itu ya tasbihnya. Ini juga karena perbuatan anaknya Nabi Nuh ini sudah kelewatan di dalam perbuatan buruknya, sampai Allah tidak mengatakan innahu amila amalan ghairu salih, tapi langsung innahu amalun ghairu salih. Ya. Atau tidak dibilang innahu ya'malu kal amalil ghairu salih, ka amalin ghairu salih misalnya. Enggak. Innahu amalun. Jadi langsung karena saking sudah keterlaluannya perbuatan buruknya, perbuatan tidak solehnya, ya, maka langsung dia dikatakan amalun ghairu soleh. Ini unik sekali. Penjelasan nanti kita dengan kita dengarkan penjelasan dari mu'alif ya. Tidak seperti tadi ya dengan menggunakan pemahaman majaz hadfi atau uslubul hadfi. Nah, jadi Allah nyatakan seperti itu. Jadi dia dicoret dari daftar keluarganya Nabi Nuh, padahal dia anak kandung Nabi Nuh. Ya, nggak ada isyarat yang mengatakan dia ini bukan anaknya, nggak ada. Ya, tapi karena perbuatannya tidak baik, ya, dia dicoret. Allah katakan fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu memohon kepadaku, meminta kepadaku, ya, sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ya, memang ya wajar orang tua ya, karena terbersit ya, firman Allah tadi, karena Allah merintahkan keluarganya suruh diikutkan di sana, kok ini nggak diselamatkan keluarganya ini. Ya, langsung Nabi Allah Nuh ya, memohon kepada Allah, tapi Allah ingatkan di sini. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Fala tas'alni jangan diartikan jangan kamu bertanya kepadaku ya. Ini sa'alakan artinya ya, di samping artinya bertanya juga artinya memohon, ya, meminta ya, seperti itu. Ini penting ya, karena kalau nanti kan di Al-Qur'an kemarin juga saya terangkan bagaimana ya metode Al-Qur'an itu metode soal wa jawab juga digunakan dalam Al-Qur'an. Ya, dakwah Nabi itu ya tidak mendoktrin, tapi ketika ada pertanyaan dipersilahkan siapapun mau bertanya hal-hal yang tidak diketahui. Ya, yas'alunaka kan berulang kali di dalam Al-Qur'an tersebut. Artinya Allah bolehkan mereka bertanya. Tapi di sini bukan ya fala tas'alni bukan bertanya. Fala tas'alni jangan kamu memohon kepadaku sesuatu yang hakikatnya kamu tidak ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ya melindungi kamu agar supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Langsung Nabi Allah Nuh sadar ya, karena sudah diberitahu alasannya tadi innahu amalun ghairu saleh, dan Nabi Nuh mengetahui benar anaknya itu perbuatannya seperti apa ya. Walaupun dia secara naluri kebapaan ingin anaknya selamat. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Dia ya seorang yang bagaimana keimanannya begitu tinggi, ketakwaannya begitu tinggi, ketika ada hal-hal yang kurang tepat tadi kan artinya kalau enggak ya dibilang kesalahan itu artinya enggak tepat dia memohon karena sesuatu yang dia sebenarnya enggak tahu hakikatnya. Langsung dia
mengakui kelalaiannya tersebut. Qala rabbi inni a'udzubika. Nabiullah Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau. An as'alaka ma laisa li bihi ilm. Daripada meminta kepada kamu, memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak ada pengetahuan tentangnya, tentang hakikatnya. Wa illa taghfirli, kalau kamu tidak maafkan aku. Ya padahal kan ini sesuatu yang bukan kesalahan besar yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh, ya. Nabiullah Nuh memprediksi ya karena ada ucapan firman Allah wa ahlaka tadi. Tapi ya secara hakikatnya ya memang Nabiullah Nuh nggak tahu sebenarnya itu dicoret dari ahlak di situ. Tapi di sini kesalahan ini pun ya Nabiullah Nuh memohon ampun. Illa taghfirli wa tarhamni. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku minal khasirin, aku pasti menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Lihat, padahal begitu taatnya Nabiullah Nuh ya. Ngaku kesalahan, bukan kesalahan ini sebenarnya, bukan suatu dosa. Kalau orang nggak tahu melakukan sesuatu nggak dihitung dosa. Tapi kalau di maqam al-muqarrabin itu sudah merupakan sesuatu kesalahan. Ya. Jadi kalau di maqam awam ya itu bukan kesalahan seperti itu. Tapi di maqam al-muqarrabin ya, sehingga ada itu dianggap suatu kesalahan. Ya. Sehingga ada ungkapan para salaf mengatakan ya, hasanatul abrar, kebaikan orang-orang yang baik ya, itu sayyiatul muqarrabin, itu tarafnya masih dianggap kesalahan bagi orang-orang al-muqarrabin, orang-orang yang dekatkan dari Allah SWT. Sedikit itu ada gambaran dari ayat 45 dan 47. Jadi ini penting, 3 ayat ini disebutkan oleh Allah setelah padahal di ayat sebelumnya Allah menceritakan taufannya sudah selesai, hujan sudah berhenti, ya, airnya sudah surut dan kapal pun sudah berlabuh. Tapi ini seolah-olah ya, ayat 45 ini mundur lagi ke belakang, flashback, karena ini ada hal penting di sana yang Allah ingin sampaikan. Ya, sebab banyak di antara kita menisbatkan berbangga dengan nisbat, dengan nasab, atau berbangga dengan kelompok seperti itu. Padahal dia tidak berperilaku seperti apa yang ada pada kelompok tersebut. Ya. Maka ini ayat inilah yang membantah hal tersebut. Allah Maha Tahu karena hal ini sering mengecaukan manusia. Ya, kita baca tafsir Haditsatu bani Nuhin mu'limah al-mu'limah. Peristiwa anak Nabi Nuh yang begitu memilukan. Qara'na fil ayatil mutaqaddimati anna ibna Nuhin lam yasma' nasihata walidihi wa mau'izatahu. Kita sudah baca di ayat-ayat yang lalu bahwasanya anak Nabi Nuh ya, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya ya, dan juga mau'izahnya. Walam yatruk lihajatihi walam yatruk lujajatahu wa hamaqatahu hatta nafsal akhir. Dan dia tidak mau meninggalkan kekeras kepalaannya ya, dan kehamaqahnya, kepandirannya sampai di detik terakhir. Fakanat nihayatul gharaku fil amwaj fi amwajut tufan. Maka akhirnya atau kesudahannya adalah dia tenggelam di terpaan atau di gelombang tufan tersebut. Wa hadhil ayatu mahall bahthi tatahaddatsu an qismin akhar min hadhil qissah. Dan ayat-ayat ini yang tadi kita bahas itu berbicara tentang bagian yang lain dari kisah ini, wa huwa annahu hina ra'a Nuh ibnahu tataqadzafahu al-amwaju sarat fihi 'atifatul ubuwati wa tadhakkara wa'dallahi fi najati ahlihi faltafata ila sahatillahi munadiyan. Yaitu kisah di mana ketika Nabi Allah Nuh melihat anaknya diombang-ambingkan oleh gelombang, ya,
diterpa oleh ombang. Sarat fihi atifatul udbuwah. Maka muncullah dalam dirinya itu perasaan ya, kebapaan. Wajar ya, Nabi Allah seorang nabi juga kan manusia, punya rasa ubuwah ya. Wa tadzakkara wa'dallah fi najati ahli, dan Nabi Allah Nuh ingat ada janji Allah tentang ya, keselamatan keluarganya. Faltafata ila sahatillahi munadiyan. Lalu dia menoleh, iltafata asalnya ya, menoleh seperti itu. Artinya beliau memperhatikan ya, arena beliau artinya bersimpuh di arena Allah, arti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah. Faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku. Dan sungguhnya janji kamu itu adalah yang hak. Janji kamu benar, pasti akan terlaksana, maksudnya seperti itu. Wa anta ahkamul hakimi, dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Wa hadzal wa'du huwa ma asyarat ilaihi al-ayatul arba'in min hadhihi surah haitsu yaqulu subhanahu. Dan janji ini yang disebutkan oleh Nabi Nuh tadi, janji kamu itu adalah yang hak, itu adalah yang benar, itu adalah yang akan terrealisasi. Ya. Maksudnya adalah yaitu qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Ya, itu yang disebutkan oleh Nabi Nuh, itu kan janji Allah bahwasanya Allah perintahkan agar supaya Nabi Nuh membawa setiap pasangan ya dari makhluk ya, dan juga keluarganya di sini. Nah, kecuali orang-orang yang ya yang sudah ketetapan kepadanya ya, dia nggak selamat ya, seperti orang yang tidak beriman sudah pasti. Nah, kalau anaknya ini gimana? Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Fakana antasawwara Nuh anna qaulahu illa man sabaqa alaihil qaul. Maka mungkin ya mungkin terbayang atau yang dibayangkan oleh Nabi Allah Nuh bahwasanya firman Allah illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang memang sudah ditetapkan ya. Ditetapkan bukan dia dituliskan dia menjadi orang celaka, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan barang siapa yang kufur ya, dia akan celaka, kan seperti itu ketetapannya. Kalau manusia kan diberikan pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ketika dia memilih jalan kekufuran, maka ketetapan Allah ya, berlaku di sana. Ya, maksudnya kan seperti itu ya. Ini Nabi Nuh ingat akan ketika mengingat illa man sabaqa alaihil qaulu ini, Nabi Nuh membayangkan atau terbesit ini mungkin ini khusus istrinya saja yang musyrik. Kalau udah musyrik udah pasti ya dia nggak selamat gitu. Allati lam tu'min bihi duna benihi Kan'an. Ya, Nabi Nuh hanya ingat istrinya yang jelas-jelasan musyrik dan tidak beriman kepadanya. Ya, bukan anaknya Kan'an. Kalau Kan'an nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas ya. Ya, bukan juga yang termasuk anaknya yang beriman, yang ngikutin Nabi Nuh, enggak juga. Ya, dia enggak jelas. Oleh karena itu, Nabi Nuh memohon seperti tadi. Ya, jadi bukan tanpa alasan ya, seperti itu. Walidzalika khataba Nuh Rabbal Izzati bihadzal kalam. Oleh karena itu, Nabi Nuh memohon berbicara kepada Tuhan ya, dengan ucapan tadi. Walaikinnahu sami'al jawaba mubasyaratan. Akan tetapi Nabi Allah Nuh langsung mendapatkan jawabannya. Ya, jawabun yahuzzu hazza kama annahu yakshifu an haqiqatin kabiratin. Haqiqatun anna ribatad dini asma min ribatin nasabi wal qarabah. Nabi Allah Nuh mendapat jawaban yang benar-benar mengguncangkan. Sebagaimana jawaban ini juga menyingkap suatu hakikat yang besar, yaitu hakikat bahwasanya tali ikatan agama itu lebih kuat
lebih tinggi dari ikatan nasab dan kerabat. Ya. Inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Allah yang secara tegas, qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Fahuwa fardun ghairu laik. Dia adalah orang yang tidak layak. Haitsu la athara li ribatil qarabati ba'da an qata'a ribatad din. Di mana tidak ada dampak, tidak ada pengaruh bagi ikatan kekerabatan setelah dia memutuskan ikatan agama. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Sungguhnya aku menasihati kamu. Oh tadi maaf ya, bukan u'idzuka, bukan ya. A'idzuka, sungguhnya aku menasihati kamu. Tadi ana artikan tadi aku melindungi kamu ya. Ya. Ingatnya u'idzuka ya. Pakai dzal, a'adza yu'idzu, kan melindungi ya. A'udzu ya. A'idzuka pakai dha, di sini aku menasihati kamu antakuna minal jahilin, agar supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Fa ahassanu anna talabahu hadza min sahati rahmatillahi lam yakun sahihan. Maka Nabi Nuh merasa bahwasanya permintaannya ini di arena rahmat Allah itu enggak benar, ya. Wala yanbaghi ay yatasawwara najata waladihi mimma wa'adallahu bihi fi najati ahli. Enggak pantas dia membayangkan keselamatan anaknya itu bagian dari ya, apa yang dijanjikan Allah tentang keselamatan keluarganya. Lidzalika tawajjaha ila Allah mu'tadiran mustaghfira. Oleh karena itu dia menghadap kepada Allah dengan memohon maaf, meminta ampun. Ya, padahal juga ini seperti tadi ya, bukan merupakan sesuatu pelanggaran yang sudah dilarang lalu dikerjakan oleh Nabi Nuh, tidak. Tapi ini dilakukan karena memang Nabi Nuh enggak tahu hakikatnya seperti itu. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh mengatakan, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Wa illa taghfir li, kalau engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan merahmati aku, sungguhnya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kita baca buhusnya. Yang pertama, lima kana ibnu Nuh, ya, amalan ghairu shalih. Kenapa anak Nabi Nuh dikatakan amalan ghairu shalih? Ya'taqidu ba'dul mufassirin anna fil ayati ijazu hazfin. Ya, sebagian mufassir meyakini bahwasanya dalam ayat ini ada majaz hadfi atau ada uslubul hadf di sini, ya, seperti itu. Wa aslul ayah hakada, katanya asalnya pembicara innahu dzu amalin ghairi shalih. Sungguhnya dia adalah orang yang memiliki amal yang tidak saleh. Walakin ma'a mulahadhatin annal insana qad yadhubu fi 'amalihi ila darajatin ka'annahu yasiru bi nafsihi al-'amal dzatahu. Akan tetapi kalau kita perhatikan bahwasanya seorang itu terkadang dia luruh ya dalam pekerjaannya. Artinya dia mengerjakan sesuatu sampai ya, pekerjaan itu sudah menjadi karakternya, tabiatnya. Ya, misalnya dia ya, sering minum khamar seperti itu. Ya, dia sampai ya minum khamar udah seperti dia minum air dingin seperti itu. Atau dia melakukan perbuatan buruk, kezaliman, sampai perbuatan itu menjadi karakter dia. Ya, ka'annahu yasiru bi nafsihi ala amal dzata. Seolah-olah dia dengan amal itu menjadi sudah sifatnya dia. Wa fil lughatil mukhtalifah ya'ti mithlu hadzal ta'bir ala nahwil mubalaghah. Dan di berbagai bahasa, jadi bukan bahasa Arab saja. Ungkapan seperti ini ya sering terjadi ya dalam bentuk penyerupaan yang mubalaghah, yang berlebih-lebihan.
Dalam balaghah disebutnya at-tashbihul baligh, ya, seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya sudah terangkan. Ka'annahu yuqalu inna fulanan huwa kullul adli was-sakha. Ya. Seperti kan yuqal, seperti dikatakan seorang misalnya yang adil, yang dermawan, enggak dibilang innahu rajulun adilun, ya. Atau innahu ya'dilu fi hukmi, seperti itu. Ya, atau kana adilan fi hukmi, atau kana kariman, seperti itu. Tapi dikatakan inna fulanan huwa kullul adli was-sakha. Sungguhnya si fulan adalah segala keadilan dan kedermawanan, atau sungguhnya fulan tersebut adalah keadilan. Ya, saking adilnya sampai dia enggak katakan perbuatannya adil, dengan menyebut namanya dia adalah keadilan, seperti itu. Au inna fulanan huwa sadiqah wal fasad. Oh, si fulan si pencuri karena seringnya mencuri. Wah, disebut dia pencuri, ya. Atau dia adalah kerusakan itu sendiri. Fa ka'annahu ghasa fil amali hatta sara huwa al amalu bidzatihi. Hatta sara huwa al amal bidzatihi. Seolah-olah dia tenggelam di dalam perbuatan tersebut sehingga dia itu menjadi perbuatan itu sendiri, ya. Seperti tadi sudah kita jelaskan juga. Fa ibnu Nuh ka'ana kadzalik. Anaknya Nabi Nuh pun seperti itu. Faqad jalasa rufaqa as-su' wa ghasa fi a'malihim sayyi'ah wa afkarihimul munharifah. Anaknya Nabi Nuh ini bergaul dengan orang-orang yang buruk dan dia tenggelam dalam perbuatannya, ya, ikut melakukan perbuatan buruk dan juga pemikiran yang menyimpang. Bihaitsu ka'anna wujudahu tabaddala ila amalin ghairi shalih. Di mana eksistensinya itu sudah berubah menjadi amal yang buruk. Jadi bukan dia melakukan perbuatan buruk sekali-sekali misalnya. Nah, kalau itu mungkin bisa diselamatkan, tapi ini ya perbuatannya selalu buruk seperti itu. Makanya kalimat ungkapan ini penting sekali, ya. Ini Anda lebih condong enggak disebut sebagai ijad harfi di sini, ya, tapi sebagai tashbih al-baligh di sini. Karena ini menyangkut amal yang apakah ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat Nabi atau tidak. Ya, kalau orang yang sudah amal buruknya itu menyatu kepada dirinya, ini kan sudah kelewatan, ya, seperti itu. Fa'ala hadza wa in kana at-ta'birul muqaddam mujazan wa mukhtasaran jiddan. Atas dasar ini walaupun ungkapan tadi begitu singkat, ya, illa annahu yu'abbiru an haqiqatin muhimmatin fi ibn Nuh. Akan tetapi dalam ungkapan singkat ini menerangkan satu hakikat yang sangat penting tentang anaknya Nabi Nuh. Kok bisa enggak selamat seperti itu? Ai law kana hadha adh-dhulmu wal inhirafu wal fasadu fi wujud ibn Nuhin sadhiyan lakanat syafa'atu fi haqqihi mumkinah. Yakni andai kata kezaliman dan penyimpangan maupun kerusakan ini pada anak Nabi Nuh ini hanya secara sadhi, permukaan saja, hanya kulit saja seperti itu. Kadang-kadang misalnya dia berbuat salah seperti itu. Lakanat syafa'atu fi haqqihi mumkinah. Pasti syafaat itu, ya, pada dirinya pasti akan terjadi. Mungkin dia akan mendapatkan syafaat. Walakinnahu asbaha ghariqan fil fasadi wal inhiraf. Akan tetapi dia ini sudah benar-benar tenggelam dalam kerusakan dan penyimpangan. Falaisa lisyafa'ati huna mahal. Maka tidak ada tempat lagi untuk bisa memberikan syafaat di sini. Fada'il kalam fihi yanu. Tinggalkan, ya, ucapan seperti itu. Artinya jangan minta lagi seperti itu karena ini enggak layak. Karena walaupun Nabi itu bisa memberikan syafaat, tapi ya, syafaat itu pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, rupanya hal kondisi yang anak Nabi Nuh ini, ya,
itu hal yang tidak bisa, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang ya tentu syafaat tidak berlaku di sana. Wala yashfa'una illa liman irtada, kan gitu dalam ayat. Wa ma yarahu ba'dul mufassirin min anna Kan'an lam yakun ibna Nuhin haqiqatan. Kemudian ada sebagian mufassir yang berpendapat bahwasanya Kan'an ini bukan anak Nabi Nuh, bukan anak benarnya Nabi Nuh gitu. Dia anak pungut kah, atau au kana benan ghaira syar'i, atau dia anak yang bukan secara syar'i, au annahu benu syar'in min zaujatihi an rajulin akhar, atau dia anak yang syar'i tapi dari laki-laki lain, artinya sebelumnya istrinya itu pernah menikah dengan laki-laki lain, dapat anak yang bercerai, kemudian baru menikah dengan Nabi Nuh. Ini ya, ada pendapat-pendapat seperti itu. Tapi ya sebenarnya itu pendapat itu nggak ada dasarnya. Tapi jawaban dari Al-Quran, innahu amalun ghairu sholeh, itulah yang menjadi kunci ya, kenapa kalimat innahu laisa min ahlik muncul ya. Di anna qaulahu, jadi di sini seperti itu. Ini kata muallif di sini, itu pendapat-pendapat seperti itu ya, ba'idan anis shawab, jauh sekali dari kebenaran. Di anna qaulahu innahu amalun ghairu sholeh, karena ucapan sungguhnya amalnya ini tidak baik. Fil waqi'i illatun liqaulihi innahu laisa min ahlik. Sebenarnya kalimat innahu amalun ghairu sholeh ini merupakan alasan dari kalimat innahu laisa min ahlik. Ai innama naqulu laka innahu laisa min ahlika fali'annahu infasala bi'amalihi wa in kana ribatun nasabi la yazalu qa'ima. Ya, ini sungguhnya kami katakan kepada engkau Nabi wahai Nuh, maksudnya sungguhnya dia itu bukan keluarga kamu, bukan lagi menjadi keluarga kamu, karena dia telah memisahkan diri dengan amalnya dari kamu, walaupun ikatan nasab masih tetap ada. Ini yang pertama. Yang kedua, dairatul wa'dil ilahi, daerah janji ilahi. Ma'a mulahadati ma warada fil ayatil mutaqaddimati min khitabi Nuh li rabbih wa ma ajabahu Allahu bihi yanqadihu atau yunqadahu su'alu hadha su'al wa huwa, dengan memperhatikan di ayat-ayat yang lalu dan juga khitabnya Nabi Nuh kepada Tuhannya, maka ini muncul pertanyaan. Wa huwa kaifa lam yaltafit Nuh ila anna ibnahu Kan'an kana kharija dairatil wa'dil ilahi. Kenapa kok Nabi Nuh tidak memperhatikan bahwasanya anaknya ini Kan'an ini di luar dari janji ilahi, di luar dari hal yang dijanjikan oleh Allah. Wa yumkinul ijabatu ala hadha su'al, ya, dan jawaban atas pertanyaan ini kama asyarna anifan anna hadzal ibna lam takun lahu tariqatun wahidah ma'rufah. Kenapa kok Nabi Nuh enggak artinya memutuskan karena ini udah bukan keluarganya. Kenapa? Karena enggak jelas bahwasanya jawaban dari soal ini, yaitu bahwasanya anaknya ini yang tidak memiliki tidak berada dalam satu jalan yang bisa dikenal, artinya enggak jelas gitu. Fataratan tarahu ma'al mu'minin wa ukhra ma'al kufar. Terkadang-kadang dia bersama kaum mukminin, terkadang dia bersama orang-orang kafir. Mimma huwa yuhamu annahu mu'min. Ya, sehingga disangka bahwasanya anaknya ini orang yang beriman. Bil idafati ila al-ihsasi bil mas'uliyatil kubra allati kana Nuhun yajiduha fi nafsihi bin nisbati ila waladihi. Di samping itu dengan rasa tanggung jawab yang besar ya yang ada pada diri Nabi Nuh, ya, ini juga ya, tanggung jawab terhadap anaknya. Kadzalikal mahabbatu wal alaqatu tabi'iyyatu allati yajiduha kullu abin bin nisbati li ibnihi. Demikian pula kecintaan dan hubungan secara alami yang ada antara seorang ayah dengan anaknya. Kan wajar, Nabi Nuh juga manusia, pasti merasakan hubungan tersebut. Wal anbiya ghairu mustathnina min hadzal qanun. Para nabi enggak dikecualikan dalam masalah ini, pasti sayang kepada anaknya.
kullu dzalika kana sababan fi ayyatluba Nuh min rabbih hadzal tarab. Inilah yang menjadi sebab kenapa Nabi Nuh kemudian memohon ya kepada Tuhannya dengan permintaan ini. Kalau misalnya anaknya itu jelas-jelas kafir, tentu Nabi Nuh sudah langsung nggak meminta. Tapi ini abu-abu seperti itu ya. Nah, Allah lah Maha mengetahui hakikat setiap hati seseorang. Walakin bimujarradi an ittala'a wa ala waqil amr asifa ala talabihi fawran wa'tadhara ila Allah rajian afwah. Akan tetapi hanya dengan melihat kenyataan ya yang sebenarnya ini, kemudian Nabi Nuh menyesal atas perbuatannya ya, secara segera, dan dia memohon kepada Allah dengan mengharapkan ampunannya. Wa illam yakun sadara minhu dzanbun. Walaupun ini sebenarnya bukan satu perbuatan dosa. Kalau dosa kan ada sesuatu yang sudah dilarang dia melakukannya, tapi kan ini sesuatu yang dia nggak tahu. Di anna mauqi'an nabi yaqtadi minhu ay yuraqiba kalamahu wa tasarrufatihi. Karena sebagai posisi nabi dia harus memperhatikan ucapannya dan segala tindak tanduknya. Fakanal aula alaihi at-tarku, maka yang lebih utama baginya adalah untuk meninggalkan. Wa min huna faqad sa'alallahu al-afwa wal maghfir. Dari sinilah dia memohon kepada Allah kemaafan dan minta ampun. Wa min huna yattadhihul jawab ala soal hal yadhnibul anbiya ala hatta yatlubul afwa wal maghfirah. Dari sini menjadi jelas jawaban atas pertanyaan apakah para nabi itu berdosa sehingga meminta ampunan. Ya maksudnya minta ampunan dari hal-hal seperti tadi yang kalau ya secara awam, secara umum ini bukan kesalahan, tapi untuk maqam anbiya ini adalah suatu artinya sesuatu yang perlu dimohonkan ampunan seperti itu. Yang ketiga, hunaka haitsu tanqatil alaqah. Ya, bab ini penting di mana alaqah itu bisa terputus. Ta'kisul ayatul anifah darsan min anja'id durusil insaniyati wat tarbawiyati dimna bayani qissatin Nuh. Ayat di atas mencerminkan suatu pelajaran yang sangat berguna. Ya, pelajaran sangat manjur, sangat berguna yang dari pelajaran-pelajaran pendidikan ya, dari kisahnya Nabi Nuh tadi. Darsan la mafhuma lahu fil madhahibil maddiyah. Ini suatu pelajaran yang enggak bisa difahami di kelompok orang para materialistis. Lakinnahu aslu asasin fil madhabil ilahil wal ma'nawi. Dan ini adalah merupakan suatu pondasi yang pokok di dalam madhab al-ilahi, artinya di dalam pandangan al-ilahi dan ma'nawi. Fal alaqatul maddiyah an-nasab, al-qarabah, as-sadaqah, al-murafaqah takhda'u da'iman fil madhahibis samawiyah ila al-ala'iqil ma'nawiyah. Hubungan materi ya yang seperti materi hubungan nasab, kerabat, pertemanan, itu semuanya tunduk di dalam madhab samawi kepada hubungan secara ma'nawi. Ya. Wa fil madhahibil samawi la mafhuma lil alaqatin nasabiyah wal qarabah muqabil rabitil madhabiyah. Ya, di dalam madhab samawi ya, dalam pemahaman as-samawi ya, pemahaman ma'nawi itu enggak ada ya pemahaman bagi hubungan nasab ya, sebagai lawan dari hubungan madhab. La mafhuma lil alaqatin nasabiyah wal qarabah muqabil rabitatil. Harusnya mungkin ma'nawiyah kali ini. Jadi dalam al-madhabus samawi artinya ketetapan, ketentuan dari Allah itu ya, hubungan yang maknawi ini ya, yaitu hubungan dini itu, hubungan keimanan itu itulah yang kuat ya, itulah yang lebih kuat. Hunaka haitsu tahaqqaqul alaqatud diniyah ya, di sana di mana menjadi terrealisasi hubungan agama itu. Kasalman al-Farisi alladzi la huwa min ahli baitin Nabi. Contohnya adalah seperti Salman al-Farisi. Dia bukan dari keluarga Nabi, wala min Quraisy,
juga bukan dari bangsa Quraisy, wala min ahli Makkah, bukan juga penduduk Mekah. Bal lam yakun asasan minal Arab, bahkan dia bukan orang Arab, ya. Walakinnahu tabaqan lima warada fil hadits syarif al ma'ruf, akan tetapi sesuai dengan apa yang warid dalam hadis yang terkenal. Salman minna ahlul bait. Salman dari kami, dia termasuk ahlul bait. Dia masuk kana yu'addu min usratin nabi. Dia dianggap sebagai keluarga Nabi. Kenapa? Karena ikatan keimanan tadi. Illa annal ibn al-waqi'i wal mubashir lin nabi kabni Nuh. Ya, kemudian anak yang sebenarnya, anak langsung bagi seorang nabi seperti anaknya Nabi Nuh ini, yutradu ala athri qat'i alaqatihi dunya. Dia terusir setelah dia memutuskan hubungan keagamaan. Wa yuqalu fi sya'nihi li abihi Nuh, dan dikatakan kepada tentang dia ini kepada ayahnya, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga kamu. Putus langsung. Qad takunu hadhil mas'alah al-muhimma asiratul fahmi liman ya'ishu fi da'irat at-tafkir al-maddi lakinnahu haqiqatun fi shamimil adyan as-samawi jami'an. Masalah ini menjadi masalah yang pelik, yang sulit difahami bagi orang yang terbiasa hidup dalam pemikiran secara materi, ya. Akan tetapi hakikat ini, ya, akan tetapi ini adalah suatu hakikat yang ada di dalam lubuk agama-agama samawi semua. Wa ala hadzal asas najidu ahadits ahlil bait tatahaddatsu an ba'd asy-syi'ati alladziina yahmilu isma at-tashayyu illa annahu la yujadu fihim alaimun min ta'a limati ahlil bait bi nafsi at-tariqati allati taqaddamat fil ayati al-anifah fil Qur'anil Karim. Ya, atas dasar ini kita dapati, ya, ahlul bait berbicara tentang sebagian kelompok yang ngaku-ngaku dia itu bagian dari kelompoknya. Akan tetapi di sana tidak terdapat tanda-tanda dari tanda-tanda ahlul bait. Tanda-tanda apa yang di perilaku akhlak ahlul bait binafsi tariqati allati taqaddamat fil ayatil anifati fil Qur'anil Karim, dengan cara yang sudah berlalu dijelaskan di ayat Al-Qur'an yang mulia tadi, haitsu nuqila an Ali bin Musa alaihissalam annahu sa'ala ba'd ashabihi yauman. Ya, di mana di sini ada dinukil dari Ali bin Musa Al-Kadzim di sini. Dia bertanya kepada sebagian sahabatnya pada suatu hari, kaifa yufassirun nas hadhil ayat? Bagaimana orang-orang menafsirkan ayat ini? Innahu amalun ghairu shalih. Fa ajabahu ahadul hadirin, lalu di antara yang hadir menjawab, katanya, innahum ya'taqidun, mereka meyakini anna Kan'an lam yakun al-ibn al-haqiqi li Nuh, ya, bahwasanya Kan'an ini bukan anak sebenarnya, dia mungkin anak pungut atau apa seperti itu bagi Nabi Nuh. Kemudian Imam Ali mengatakan, kalla laqad kana ibnahu, sekali-kali tidak, Kan'an itu benar-benar anaknya, walakin lamma asallaha nafahu an abi. Akan tetapi tatkala dia bermaksiat kepada Allah, dia disingkirkan dari ayahnya. Kadza man kana minna, demikian pula orang yang dari kita, lam yuti'illah falaysa minna, kalau dia tidak taat kepada Allah, dia bukan dari golongan kami. Ini jelas, ya, dari ini gambaran yang begitu jelas, ayat ini begitu jelas, ya. Kadang-kadang klaim itu klaim pelabelan itu sekarang ini marak sekali. Tapi hakikat yang sebenarnya seperti ini, ya, harus difahami. Yang keempat di sini disebutkan beberapa riwayat hadis. Wa minal munasabi an nastalhima min al-ayati fa nushiru ila qismin min al-hadits al-islamiyyah allati tara sawa'ifa katsiratan min al-muslimin aw atba' ahli al-bait fi adh-dhahiri matrudina wa kharijina an saffil mu'minin. Ya. Kita sesuai dengan munasabah, karena sesuai dengan topik yang kita baca di sini, ya, kita mengambil ilham dari ayat tadi. Kita di sini mengisyaratkan, ya, kepada bagian dari hadis-hadis Islam yang kamu akan saksikan banyak sekali kelompok dari kaum
muslimin atau dari pengikut Ahlul Bait. Secara zahir mereka itu matrudin, mereka itu terusir ya, dan keluar dari barisan kaum mukminin. Salah satu hadis ini di sini disebutkan faqad warada an Rasul akram sallallahu alaihi wasallam man ghasya musliman falaysa minna. Ya, atau dalam riwayat yang kita sering baca man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu seorang muslim, dia bukan dari golongan kami. Lihat, ini jelas sekali dipisahkan karena penipuan adalah bukan dari akhlak ya, Ahlul Bait seperti itu. Kama ruwiya 'anil Imam Shadiq annahu qala, juga diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan laisa biwaliyin li man akala ma'ala mu'minin haram. Bukanlah orang yang dekat denganku orang yang makan harta seorang mukmin secara haram. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala wa man akramahun nas ittiqa asyarri falaysa minni. Ketahuilah barang siapa yang dimuliakan, dihormati oleh orang karena orang-orang takut kepada kejahatannya. Ini menunjukkan dia orang zalim. Jadi orang-orang pada nghormatin dia, tapi nghormatinnya kenapa? Karena takut kezalimannya. Kalau nggak dihormatin, ntar dia dicaci maki, ntar dia dilaknat, ntar dia bahkan dianiaya, ya, dipersekusi, dibilang, "Falaisa minni," itu bukan dari golonganku. Berikutnya diriwayatkan dari Imam Ali, annahu qala, "Laisa min syi'atina man yadhlimin nas," bukan dari kelompok kami orang yang suka menzalimi orang lain. Imam Al-Kadhim juga mengatakan, "Laisa minna man lam yuhasib nafsahu kulla yaum." Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengkoreksi dirinya setiap hari. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Man sami'a rajulan yunadi ya lil muslimin falam yujibhu falaysa bimuslimin." Ya, barang siapa yang mendengarkan ada orang yunada kali. Ya, mendengar ada seorang laki-laki dipanggil, "Wahai kaum muslimin." Lalu dia nggak menjawab, jadi nggak jawab salam orang, falaysa bimuslimin. Dia bukan seorang muslim. Wa qala Imam Al-Baqir li ahdi ashabi wa kana yud'a Jabiran. Imam Al-Baqir berkata kepada salah seorang sahabat yang namanya Jabir juga ya, namanya Jabir. Bukan Jabir bin Abdullah Ansari, ini masanya lain ya. Sahabatnya bernama Jabir. Wa'lam ya Jabir bi annaka la takunu lana waliyan hatta law ijtama'a 'alaika ahlu Misrik wa qalu innaka rajulun sayyi lam yahzunka dzalik. Ketahuilah wahai Jabir, kamu itu tidak menjadi orang dekat kami sampai kalau andai kata penduduk negeri kamu itu berkata kepada kamu, kamu ini orang buruk, orang yang jelek. Arti dikata-katain gitu. Ya, kalau orang sekarang di framing ya, dilabelin gitu. Lam yahzunka itu tidak menyedihkan kamu. Walau qalu innaka rajulun salih lam yasurruka dzalik. Ya. Atau andai kata mereka mengatakan, "Oh, engkau orang ini orang baik, kamu ini orang baik." Itu tidak menggembirakan kamu. Karena artinya seorang yang dekat-dekat, benar-benar dekat dengan Imam Al-Baqir adalah orang-orang yang hatinya bersih karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dicela, seperti itu. Ya, jadi di sini ketika orang muji lam yasurru kadzalik, itu enggak membuat kamu gembira. Walakin a'rid nafsaka ala kitabillah, akan tetapi selalu ya sandingkan ya, hadapkan diri kamu kepada kitabullah Al-Qur'an. Cocoki. Orang bilang kamu ini buruk, lihat perbuatan kita sesuai enggak dengan Al-Qur'an. Oh, sesuai dengan Al-Qur'an. Peduli amat orang bilang kita buruk atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang ini nasihatnya seperti itu. Ini penting sekali karena mungkin apa yang dialami oleh Imam Al-Baqir ini ya memang seperti itu, banyak orang menjelek-jelekannya seperti itu, menjelek-jelekan pengikutnya. Tapi kamu harus a'rid nafsaka ala kitabillah. Ya, sandingkan, ukur, perlihatkan kepada kitabullah perbuatan kamu itu. Hadhil ahaditsu tadau alamatul butlan ala tasawwuratin man yaqna'u bil ismi fahas. Hadis-hadis ini memberikan alamat ya, kebatilan, arti memberikan tanda cross, tanda silang
kepada gambaran-gambaran orang yang hanya puas dengan nama. Oh, kalau dia sudah dinamakan, oh kelompok ini, wah dia merasa, oh dia seorang yang selamat seperti itu, orang yang mulia. Walakinnahum lam yu'iruna ahammiyatan lil amali bit taklif, akan tetapi yu'irun yu'iruna. Akan tetapi mereka nggak perhatikan itu pentingnya amal dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban aulir rawabitil imaniyah, ya, tidak memperhatikan ikatan keimanan. Wa tathbutu biwuduhin annal asla fi madhhabil qadatir rabbaniyin wal asas huwal imanu bil aqidati wal amali bimanahijihim. Nah, menjadi tetaplah dengan jelas bahwasanya pokok dalam madhab para pemimpin Rabbani yang mendasar adalah keimanan, ya, bil aqidati wal amal bimanahijihim, keimanan dengan keyakinan, arti keimanan kepada Allah, dan juga amal dengan mengamalkan manhaj mereka. Wa yanbaghi an yuqasa kullu syakhsin bihadzal miqyas, dan hendaklah setiap orang diukur dengan ukuran kayak seperti ini, bukan dengan pelabelan atau klaim-klaim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamu alaikum ayuhal ikhwah wal akhwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, tadi menarik sekali ya. Apa yang diterangkan Shahibul Amthal bersama Ustaz Hamzah, dan ini merupakan hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami dan kita yakini agar langkah kita ini sejalan dengan ajaran para nabi, para rasul, bukan mengikuti angan-angan dan harapan kosong. Tadi kalau kita perhatikan dari permohonan Nabi Allah Nuh, ketika beliau memohon, wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berdoa dengan doa ini karena apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu pada ayat sebelumnya. Ayat 42. Ya, ayat 40. Pada ayat 40 Allah berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga bila telah datang saat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, di mana tanur yang biasa digunakan untuk membakar roti dan memasak ternyata memancarkan air. Itu merupakan saat isyarat dari Allah bahwa banjir mulai mulai datang. Lalu Allah berkata kepada Nuh, qul nahmil fiha min kullin zawjain. Kami katakan pada Nuh, angkutlah dari setiap hewan sepasang-sepasang. Wa ahlaka, begitu pula keluargamu, ahlimu. Illa man sabaqa alaihi alqawlu, kecuali memang orang-orang yang telah jatuh ketetapan atas mereka. Wa man aman, bersama orang yang beriman, kamu angkut mereka semua. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit sekali. Nah, dengan janji Allah pada ayat ini yang menjanjikan untuk menyelamatkan ahlinya, Nuh beranggapan bahwa anaknya, darah dagingnya termasuk dari ahlinya. Tapi dalam ajaran Allah, dan ini merupakan hal yang mendasar sekali, seorang tidak dikatakan sebagai ahlinya kecuali kalau apa? Dia mengikuti jalannya.
Kata al-ahlu dalam bahasa Arab atau al-ahliyah itu bima'na al-istihqaq was salahiyah. Contohnya fulanun ahlun lit-takrim. Fulan ahlun lit-takrim ay mustahiqqun lit-takrim. Jadi kata-kata al-ahliyah di sini kita lihat Salman alaihi salatu wassalam yang bukan terhubung dengan Rasul melalui nasab dan darah dagingnya, ahlun li an yakuna ahla baiti Rasulillah. Layak untuk menjadi keluarga Rasul karena kecintaannya kepada Rasul, keimanannya, pengorbanannya di jalan Allah untuk dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuh berdoa, wa nada Nuhur rabbah, Nuh berdoa, Rabbi faqala Rabbi inna ibni min ahli. Wahai Tuhanku, bukankah anakku bahagian dari ahliku? Itu yang difahami Nuh. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu hak, yang berjanji untuk menyelamatkan keluargaku. Wa anta ahkamul hakimin, tapi engkau maha bijaksana ya Allah, sebaik-baik yang maha bijaksana. Artinya Nuh bertanya di sini, bukan berarti apa? Beranggapan bahwa Allah menyalahi janjinya. Dijawab oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, dia bukan dari ahlimu. Dia betul anakmu secara biologis, tapi bukan ahlimu. Innahu amalun ghairu salih. Yang menyebabkan dia tidak termasuk dalam ahlimu adalah amalnya. Tadi Ustaz Hamzah telah menjelaskan ya, apa yang diterangkan oleh Syekh Nasir Makarim Syirazi. Di sini ada dua kemungkinan, satu merupakan majazum bil hadfi, bisa innahu dzu amalin ghairi salih, bisa juga dengan takwil innahu ya'malu amalan ghaira salih. Kemudian dibuang kata kerjanya ya. Maka masdarnya yang tadinya dalam keadaan mansub berubah menjadi marfu karena amilnya itu kata kerjanya dihilangkan. Jadi innahu amalun ghairu salih. Ini merupakan takwil yang agak jauh sedikit. Tapi ungkapan yang lebih dalam lagi di saat menjadikan amal sebagai apa? Sebagai khabar. Innahu amalun ghairu salih. Yang dinamakan wasfun bil masdar. Atau ikhbarun bil masdar. Ini maknanya lebih dalam karena apa? Karena antara amal dan anak tersebut telah menyatu. Contohnya rajulun adlun. Kalau rajulun adilun, ya, artinya menggambarkan seorang ya, yang memiliki sifat keadilan. Karena kata-kata adil adalah wasfun wa dzat. Ada dzat, ada sifat. Tapi sifatnya nggak menyatu. Cuma dia memiliki sifat keadilan. Tapi kalau rajulun adlun menggambarkan dia itu sama dengan keadilan. Dia merupakan apa? Keadilan itu sendiri. Dan wasfun bil masdar ini berlaku ya untuk satu orang, dua orang dengan sighah yang sama, tidak berubah. Rajulun adlun, qaumun adlun, imra'atun adlun. Karena apa? Karena di sini tidak melihat tadzkir ta'nits, tapi melihat sifat keadilan itu sendiri. Wal wasfu di sini la yudzakkar wa la yu'annas. Jadi rajulun adlun, imra'atun adlun. Jadi innahu amalun ghairu salih di sini merupakan ikhbar bahwa anak Nuh ini memang dapat dikatakan sebagai seorang yang telah menyatu dengan perbuatan buruk. Dan ini juga merupakan bayan yang menyebabkan anak Nuh keluar dari lingkungan keluarganya. Bukan karena istri Nuh berkhianat, tapi karena amalnya yang buruk. Karena seorang anak zina pun kalau dia beramal dengan amal yang saleh, dia akan selamat. Kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah, dia akan selamat. Tapi walaupun putra Nabi, cucu Nabi, kalau dia tidak mengikuti jejak langkah orang tuanya dan kakeknya, maka perbuatannya akan mencelakakan diri. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Allah akan pisahkan yang khabith dan tayyib. Dan al-khubthu wa tib tergantung amal, bukan tergantung latar belakang nasabnya atau sukunya atau warna kulitnya. Bilal dari latar belakang orang berkulit hitam,
dari Habasyah, mantan seorang budak, tapi iman amalnya mengangkat dan memuliakan dirinya. Begitu pula Salman Al-Farisi. Jadi innahu amalun ghairu salih. Di sini menjelaskan kepada Nuh, dia bukan ahlimu. Karena dia mengerjakan amal yang tidak baik, bahkan amal tersebut telah menyatu dengan dirinya. Ini penting untuk kita pahami. Dan hal ini kalau kita perhatikan merupakan ajaran dari para nabi. Dari mulai pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan umat manusia di atas muka bumi ini, dengan tegas Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan ayat ini menjadi cemeti buat mereka-mereka yang diberikan nasab mulia tapi tidak mengikuti jejak orang-orang mulia, bahwa mereka tidak akan memiliki harapan dengan nasabnya kecuali kalau mereka mengikuti jalan para pendahulu mereka. Oleh karena itu, mereka-mereka yang berasal dari kalangan-kalangan yang tidak memiliki nasab mulia, bila mereka beriman, bertakwa, menyambut seruan ajaran para nabi, maka mereka akan memiliki kedudukan yang lebih mulia. Yang lebih mulia dari orang-orang yang sudah memiliki nasab mulia. Kalau mereka mengikuti leluhur mereka, tidak heran ada ikatan di antara mereka. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki ikatan dengan leluhur yang saleh, bahkan berasal dari kalangan yang mungkin dari keluarga yang tidak baik, atau mereka beriman berjuang di jalan Allah, kedudukan mereka akan berbeda. Jadi jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan kita pada nasab, tapi jadikan nasab sebagai motivasi bagi kita untuk bekerja lebih baik dari orang lain dan merasa malu di saat kita berbuat sama dengan orang lain. Padahal kita memiliki motivasi yang lebih besar. Apalagi kalau kita berbuat buruk. Nah, ada sebuah kisah menarik. Ternyata hal ini bukan hanya terdapat di kalangan Ahlus Sunnah saja, terdapat juga di kalangan Syiah. Satu hari Al-Imam Musa Al-Kazim masuk ke dalam masjid, menjumpai saudara sepupunya yang sedang membanggakan dirinya bahwa dia dari keluarga Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak beramal, dia memiliki hak istimewa karena cucu Nabi kita Muhammad SAW. Imam Musa Al-Kazim menghampiri sepupunya. Dia mengatakan, kalau begitu kamu lebih mulia dari Rasulullah. Rasulullah beramal, berjihad, berjuang di jalan Allah, bahkan dia beribadah kepada Allah siang dan malam. Sedangkan kamu tanpa amal masuk ke dalam surga, kalau gitu kamu lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Jadi kita lihat, ini sebetulnya merupakan angan-angan dari mereka yang tidak beramal, tapi ingin mendapatkan juga apa? Akan mendapatkan juga kemuliaan orang-orang yang beramal. Padahal Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tarsul inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Apa kami akan menyamakan antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah sama orang yang melakukan kejahatan? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian memutuskan? Apakah kalian menerima sebuah kitab dan dalam itu ada janji Allah bahwa kalian akan menentukan sesuka hati kalian? Atau kalian telah apa? Mendapatkan janji dan sumpah. Sumpah bahwa kalian dapat memutuskan sesuka hati kalian. Tidak ada semuanya. Yang ada ketetapan Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang-orang yang bernasab mulia, seharusnya mereka berbuat lebih baik, lebih mulia dari orang lain. Merasa malu kalau perbuatannya sama baiknya dengan orang-orang lain yang tidak memiliki nasab mulia, apalagi kalau sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam, ketika dia datang untuk melakukan ibadah haji, orang-orang mencari setelah mendengar kehadiran beliau,
mencari untuk berjumpa dengan beliau. Lalu sahabatnya mengatakan, ala takhruju ilaihim. Apa kamu tidak keluar untuk mereka agar mereka mengenal kamu? Dia bilang, akhsya'an akhudha bi Rasulillah ma lam mu'ti mithlah. Saya takut, saya menerima penghormatan karena hubungan saya dengan Rasul, tapi saya tidak menjalankan kewajiban saya sebaik-baiknya dengan hubungan saya bersama Rasulullah SAW. Imam Ali juga mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Yang diperlambat oleh amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan, umumkan agar banyak orang yang sedang terlena, terbuai oleh angan-angan sadar dan mau berjuang beramal. Dan orang tua wajib untuk mengingatkan, mendidik anak-anaknya, cucunya agar tidak terbuai terlena dengan nasab mereka, karena mereka akan ditanya oleh Allah sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, membutuhkan keterangan. Limadza ya Rabbi? Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih. Dia itu sendiri merupakan amal yang tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi. Kamu jangan mohon padaku apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat kepadamu agar tidak tergolong dari orang-orang yang bodoh. Nuh dengan penuh ketawaduan mengatakan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi. Ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhanku, aku berlindung padamu untuk memohon sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau engkau tak mengampuni aku dan melimpahkan rahmat-Mu atas diriku, niscaya aku akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Keselamatan Nuh merupakan rahmat Allah. Allah angkat dia menjadi seorang nabi mulia. Allah Subhanahu wa taala juga selamatkan dia di tengah-tengah kaum. Ini merupakan rahmat yang harus selalu kita ingat. Jangan kita menonjolkan diri kita di hadapan rahmat Allah atau mengucapkan klaim-klaim ya, yang membanggakan diri, padahal semua merupakan nikmat karunia Allah. Begitu banyak kelalaian kita, dosa yang kita lakukan, hendaknya kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ikhwan mungkin yang ingin mengajukan diskusi bersama Ustaz Hamzah, kita semuanya silakan. Speakernya. Ustaz, di sini ada ayat yang memberikan penegasan. Tadi Ustaz sudah menjelaskan wa anta ahkamul hakimin. Artinya di sini Nabi Allah Nuh ingin mendapatkan jawaban terhadap putranya. Tentang putranya. Namun kalau kita perhatikan Ustaz, di kalangan kita di HRD, itu biasanya kalau ada karyawan yang mau masuk dites oleh HRD. Walaupun mungkin bukan keluarganya, HRD bisa tahu tentang watak dan karakter seseorang karyawan. Nah, di sini Nabi Allah Nuh yang seorang nabi dan juga maksum, kenapa tidak bisa tahu tentang karakter perbuatan anaknya? Itu Ustaz, apakah di sini bahwa nabi juga nggak tahu tentang ilmu ghaib? Tapi kalau dikatakan tentang ilmu ghaib, ini juga kan bukan berkaitan full ilmu ghaib tentang karakter seseorang, apalagi anaknya. Mungkin Nabi Allah Nuh tahu gitu. Kenapa Nabi Allah Nuh yang maksum ingin bertanya tentang itu? Yang kedua Ustaz, perserikatan, biasanya persekutuan itu menarik tadi yang dikatakan Syekh Nasir Makarim Shirazi, itu berkaitan dengan nasab, kekerabatan, pertemanan, dan juga yang lain sebagainya. Itu merupakan paham-paham materialisme. Jadi kalau kita lihat perserikatan yang ada sekarang, atau mungkin juga ormas atau yang lainnya, hampir semuanya berpandangan, termasuk juga Robito, hampir juga berpandangan materialisme, Ustaz. Iya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Sebetulnya Nuh mengetahui watak karakter dari anaknya. Hingga beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana walatakum ma'al kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim.
Jadi kalau kita perhatikan, Nuh mengetahui karakter dari anaknya. Kalau HRD ya mengetahui tentang karakter seseorang yang melamar pekerjaan biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat memang. Ya. Kemudian dari jawaban pertanyaan dia bisa mengetahui ya, dan menyimpulkan karakter orang tersebut walaupun tidak bersifat mutlak ya. Tapi bisa saja ya, jawaban dari orang tersebut tidak mencerminkan kepribadian yang sebenarnya. Karena banyak orang-orang yang mampu untuk berpura-pura. Bahkan lie detector yang dibuat, mesin lie detector itu bisa ditipu. Dengan orang-orang yang punya kemampuan bisa menipu lie detector. Jadi dalam hal ini tidak pasti. Nah, berkaitan dengan kenapa Nuh yang sudah tahu karakter anaknya masih memohon kepada Allah. Itu karena janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat 40 tadi. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana ma'ahu illa. Mungkin Nuh beranggapan dia berjuang berdakwah selama sekian ratus tahun di jalan Allah taala. Mungkin dengan janji ucapan Allah tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi buat Allah Subhanahu wa taala jawab ya, bahwa dia bukan ahlimu walaupun apa? Walaupun dia anakmu, ya, terikat dengan hubungan biologis, tapi dia tidak termasuk dalam ahlimu. Oleh karena itu Allah tidak menyalahi janjinya ketika tidak menyelamatkan dirinya. Sebagaimana hal tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala ucapkan mengenai kisah Nabi Allah Lut, "Fanajjainahu wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin." Jadi di sini sebetulnya merupakan apa? Merupakan kejadian ya yang memberikan masukan buat Nuh. Begitu pula nabi-nabi yang datang setelah Nuh. Begitu pula untuk kita bahwa mafhum al-ahliyah di sini dilihat bukan dari nasab, tapi dilihat dari apa? Dari amal. Karena kalau nasab itu merupakan anugerah dari Allah, bukan dari hasil amal perjuangan seseorang. Sedangkan seseorang dinilai oleh Allah dengan apa? Dengan amalnya. Nah kalau hal ini kita tanamkan pada diri kita, pada anak kita, insya Allah mereka tidak akan pernah terbuai, terlena oleh kebanggaan kosong. Dan herannya yang suka bangga diri ini orang yang gak beramal, yang tidak mau belajar, ya, yang tidak mau bersusah payah, tapi ingin menikmati hasil dari pekerjaan orang lain. Nah ini akhirnya menimbulkan cemoohan dan pelecehan. Nah kemudian berkaitan dengan hal yang kedua tadi apa? Mau lupa lagi? Di sini menurut Makarim Shirazi, di antara perserikatan materialisme. Ya, oke, paham. Jadi kalau kita lihat ya, perkumpulan itu ya, perserikatan ada yang dibangun atas dasar iman. Ya. Atas dasar iman ya, kepada Allah, mengharapkan ridhonya, juga berkumpul di atas jalannya. Ini yang kita lihat pada apa? Orang-orang yang berkumpul di sekeliling Nabi kita. Rasulullah SAW ketika menyeru, yang menyambut dakwahnya, ya, ternyata dari berbagai macam kalangan. Bukan dari satu kelompok dan golongan. Ada dari kalangan pemuka Quraisy, ada di kalangan pedagang-pedagang seperti Suhaib Rumi. Ya. Ada yang berasal dari kalangan budak Mawali. Seperti Bilal, Yasir, Sumayyah, Khabbab, Ammar, kemudian Salman Al-Farisi. Jadi orang yang berkumpul di sekeliling Rasul ini bukan dari satu ras. Bukan dari satu status, golongan kaya umpamanya. Tapi terdiri dari berbagai macam kalangan yang semua disatukan dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Bila tidak direndahkan karena mantan seorang budak dengan status rendah, malah menjadi salah satu pemuka sahabat. Begitu juga Ammar tidak menjadi seorang rendah karena anak seorang budak. Begitu juga Yasir maupun Sumayyah hingga mendapatkan gelar awwalu syahidin wa syahidatin fil Islam. Orang yang pertama syahid dalam Islam, Yasir dan Sumayyah. Bahkan ketika Ammar dan Salman mengatakan pedang Allah belum menghabisi musuh-musuh Allah, ketika Abu Sufyan lewat, Abu Bakar menegur Ammar dan
dan Salman. Ternyata Rasulullah menegur Abu Bakar, minta maaf kepada Ammar dan Salman. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Ammar dan Salman itu lebih mulia dibandingkan dengan Abu Sufyan. Rasulullah menegur, kenapa kamu marahi mereka? Disebabkan karena Abu Sufyan. Jadi Rasul tidak pernah sama sekali melupakan, meninggalkan atau mengecilkan orang yang berjuang bersamanya, walaupun dari latar belakang biasa. Sahabat Rasul pun demikian. Ketika Bilal, Abu Sufyan, Muawiyah berdiri di hadapan rumah atau pintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengizinkan Bilal untuk masuk, tapi melarang Abu Sufyan dan Muawiyah untuk masuk. Hingga Abu Sufyan marah, kenapa nih gagak hitam ini, kok diizinkan lebih dulu masuk dibandingkan kita. Jadi kalau antum perhatikan bagaimana ya Rasul betul-betul menjaga, memelihara hubungan dengan orang-orang yang berjuang bersamanya. Tapi kalau perserikatan atas dasar materialisme beda. Orang bersama-sama berjuang mendukung satu orang, begitu dia naik ke atas, dia akan berkumpul dengan orang-orang apa yang kira-kira bisa menguntungkan dirinya. Orang-orang lemah yang jadi pendukung diabaikan, bahkan tidak dipedulikan. Walaupun mereka yang tampil ke depan berapi-api menjadi korban, gak dihargai sama sekali. Seandainya mereka masuk rumah sakit pun bahkan binasa, mereka tidak berpikir untuk mengunjungi keluarganya. Tapi yang didekati konglomerat, oligarki, kemudian bahkan yang tadinya menjadi rival dari partai lain, dirangkul, didekati agar memberikan dukungan buat diri. Jadi ikatan, hubungan yang dibangun bukan atas dasar iman, ketakwaan, mengharapkan ridha Allah, adalah hubungan yang sama sekali tidak akan dirahmati, diberkahi oleh Allah. Termasuk rabita alawiyah juga. Ya. Hubungan yang dibangun atas ikatan nasab. Oleh karena itu di dalamnya tidak melihat apakah dia beriman, apakah berjuang di jalan Allah, apakah dia termasuk orang-orang terdepan dalam perbuatan baik, sama sekali tidak. Siapa saja ya, yang termasuk dalam ikatan nasab tersebut, masuk dalam ikatan tersebut walaupun dia seorang kafir. Tapi rabitah yang dibangun atas dasar iman dengan sendirinya mengedepankan iman di atas segala-galanya. Menempatkan ketakwaan sebagai tolak ukur. Oleh karena itu dalam menentukan mengangkat seseorang juga melihat ketakwaannya terdepan dalam perjuangan seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu semua ikatan yang tidak terhubung dengan Allah, ikatan tersebut ikatan yang tidak memiliki kekuatan dan tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya juga Al-Irsyad sebagai tandingan perlawanan walaupun ulamanya seperti Surkati punya wawasan dan pandangan ke depan, tapi niat didirikannya Al-Irsyad juga punya tujuan yang sama pada saat tersebut. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menjadikan walak kita, loyalitas kita atas dasar organisasi atau ikatan-ikatan duniawi. Kalau kita katakan sebagai warga NU, kita akan bekerja melalui organisasi tersebut apa yang bisa kita lakukan untuk Allah dan Rasul dan agama kita. Kalau seandainya NU mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang bertentangan dengan keridhaan Allah, kita berlepas tangan daripadanya. Karena walak kita bukan untuk NU. Walak kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Begitu pula kalau kita menjadi warga Muhammadiyah, begitu juga kalau kita menjadi seorang yang tumbuh di kalangan Syiah. Walak kita bukan untuk Syiah, walak kita untuk Allah, Rasulnya. Begitu pula untuk keluarga Rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, keluarga Rasul semuanya mengajak kita kepada Allah, kepada Rasul. Tidak pernah mengajak kepada diri mereka. Begitu juga sahabat Rasul yang sejati mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang tidak mengajak kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia hidup pada masa Rasul, tidak termasuk dalam sahabat mulia yang patut untuk kita jadikan sebagai ikutan. Jadi dalam hal ini, hendaknya semua ikatan hubungan yang kita bangun atas dasar walak kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, hingga terjaga, terpelihara. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Fadlullah mengatakan hendaknya semua ikatan hubungan kita
atas dasar wala kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Rasul karena Allah. Mengikuti keluarga Rasul karena Allah. Mengikuti sahabat Rasul karena Allah. Jadi kalau ada yang menyimpang dari jalan Allah, kita tinggalkan. Ini yang akan meluruskan hidup kita dan menjaga untuk tidak terpelosok dalam fanatisme yang membutakan kita semuanya. Wallahu a'lam. Jam 7 ya. Ustaz, boleh satu lagi silakan. Ini Ustaz, saya mau bertanya mengenai permasalahan bagaimana posisi sekarang ini dicontohkan oleh Nabi Nuh dalam Al-Quran. Mengenai permasalahan zauj, istri kita dan anak kita. Apakah layak istri kita tolerir dengan perilaku-perilaku di luar dari ketentuan agama. Dan anak kita pun seperti itu, dia perilakunya kurang baik, tapi kita mengharap sebagai ayah atau sebagai paman atau sebagai keluarga, mengharapkan itu anak memohon kepada Allah dengan keselamatan istri atau anak. Sedangkan anak dan istri pun di luar dari perilaku ketentuan agama. Yang di sini yang dikatakan anak Al-Quran wa qul nahmil fiha min kulli zawjin ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qaul khas min zawj wal musyrik allati lam tu'min bihi duna ibnah kan'an walidzalika khatibun nuh rabbal izzati khataba kalam. Satu Ustaz ya. Kedua, ini permasalahannya wala yanbaghi an tusawwira najata walidahu mimma wa'ada Allah bihi fi najatin ahli. Ketiga, qala nu kadzalika qabna nuhi kana kadzalik faqad jalisun rifqa'il su' wa qasid fi a'malihi sayyi'ah wa afkarihim al-munharifah. Itu bagaimana Ustaz? Ini kaitan udah dijelaskan oleh Mufassir, ini perilaku anak tersebut ghairu sholeh, tapi kita sebagai ayah atau paman mengharapkan memohon kepada Allah yang di luar perilaku keagamaan dan istri. Terima kasih. Jasa. Kita perhatikan Nabi Nuh tetap masih mengajak anaknya sampai pada detik-detik terakhir. Artinya walaupun anak itu karakternya mengikuti ibunya, tidak mengikuti Nuh, tapi Nuh sebagai seorang ayah masih terus berharap agar anaknya kembali kepada Allah sampai detik terakhir. Sampai ketika dia menyaksikan anaknya ditenggelamkan oleh gelombang wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, dengan penuh kesedihan dia masih mohon pada Allah. Kecintaan seorang ayah pada anaknya kan. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakim. Itu kecintaan seorang ayah pada anak itu tidak mungkin dapat dihapuskan, dihilangkan. Tetap seorang ayah, ibu juga berharap anaknya untuk selamat. Di dalam hal ini, Nuh tetap mengajak, mengingatkan anaknya sampai detik-detik terakhir. Tapi bukan berarti menyetujui perbuatan anaknya, apalagi membenarkan maupun membela. Nah, berkaitan dengan istri ya, yang tidak sama sekali tunduk kepada Allah, mengikuti petunjuknya, ya. Kemudian bahkan bisa menimbulkan kerusakan. Nah, pada saat istri melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan, maka dengan sendirinya suami kalau membiarkan malah kerusakannya akan menyebar. Dia bisa meninggalkan istrinya, istrinya orang lain. Begitu bergabung bersamanya, mengikuti jalannya bahagian dari ahlinya. Tapi kalau tidak mengikuti jalannya, bahkan menimbulkan kerusakan pada anaknya, menyebarkan fitnah, maka orang semacam ini tidak layak untuk bersatu dalam rumah. Ini terjadi pada Nabi Allah Lut. Kita lihat ya, yang menyebarkan fitnah, membawa berita yang tidak baik adalah istri Lut. Oleh karena itu, Allah menyebutkan ya, Lut bersama putri-putrinya yang beriman, tapi nggak menyebutkan istrinya. Karena apa? Karena dia ini yang mondar-mandir menyebabkan ya, terjadinya fitnah, termasuk 2 tamu dari Nabi Allah Lut ya, yang merupakan malaikat juga yang memberitahukan kepada kaum istrinya. Jadi kalau seandainya istri menimbulkan kerusakan, menimbulkan petaka ya,
maka seorang laki-laki mau tidak mau dia harus meninggalkan istrinya. Jangan dibiarkan berada satu rumah bersamanya. Karena ini bakal menimbulkan petaka dan fitnah. Nah, Nuh alaihi salatu wassalam berusaha setiap saat memberikan nasihat kepada putranya. Dan mau tidak mau juga dia mengingatkan istrinya. Tapi bukan berarti bersatu dalam rumah yang sama. Pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Manjalas danas, kalau orang berkumpul bersama-sama orang yang kelakuannya baik akan ikut baik. Bersama orang yang tidak baik juga lama-kelamaan ketular. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga lingkungan kita. Dan Nabi mengingatkan akan al-jalis as-salih dan jalis as-su. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak mengutamakan perasaan dan cinta kita kepada makhluk hingga apa? Kita merusak hubungan kita dengan Allah. Sebagai contoh Asia istri Fir'aun. Tadinya dia cocok bahagia bersama Fir'aun. Fir'aun selalu menuruti kemauannya. Ya begitu dia beriman kepada Allah, dia merasa dia tidak layak lagi untuk hidup bersama Fir'aun. Sampai dia berkata, Rabbi najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Sebelum Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Jadi semua walak kita, loyalitas kita, membangun hubungan kita, hendaknya kita bangun atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan rubba akhin lam talidhu ummuh. Terkadang kamu mendapatkan saudara yang peduli, perhatian, mendukung kamu, membela kamu, bukan lahir dari rahim ibu kamu. Tapi orang-orang yang lahir dari rahim wanita-wanita yang lain. Tapi dia bisa bersatu dengan kita karena apa? Karena kesatuan dalam walad. Kesatuan dalam walad. Begitu juga kalau orang tersebut merupakan orang yang suka tenggelam dalam kemaksiatan, dia nggak bisa bersatu dengan saudaranya yang soleh. Tapi sama teman-teman yang toleh, yang tidak benar, dia bisa bersatu bersama mereka. At-tuyuru ala ashkariha, burung nemplok berkumpul bersama sesamanya. Begitu juga kambing gak mungkin kumpul sama serigala. Kalau kambing berkumpul sama serigala dengan alasan serigala mau jadi penjaga pelindungnya, siap-siap menjadi mangsanya pada saat serigala lapar. Begitu juga orang baik kumpul sama orang-orang bejat. Dia bilang dia punya hati baik, orangnya Masya Allah. Dia gak tahu bahwa ini siap setiap saat menjadi mangsanya dan akan diperlakukan wal'iyadzubillah bukan sebagai orang yang menjadi teman sejati dan setianya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.